Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya kepada saya selaku saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan menyampaikan modul 1 yang sudah saya pelajari selama sekitar 2 bulan. Itu nanti bisa Bapak Ibu saksikan di depan, yang mana saya akan menyampaikan materi-materi yang sudah saya pelajari selama 2 bulan kemarin. Nanti bisa kita sharing bersama tentunya. Maka dari itu mohon dukungannya, mohon bantuannya dari Bapak Ibu semuanya agar pelaksanaan ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang saya harapkan dan juga sesuai yang Bapak Ibu harapkan pula. Kita mulai saja nih Bapak Ibu semuanya. Pertama yaitu asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti halnya ini kita dalam memberi pelajaran itu menggunakan asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti pada slide di depan, Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau outfording memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti yang Bapak Ki Hajar Dewantara utarakan, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang berfaedah, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai pendidikan yang kita harapkan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Itu. Kemudian dasar-dasar pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Seorang pamong atau kita bisa sebut dengan pendidik tadi dapat memberikan tuntunan agar dapat apa? Anak itu dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi tujuan anak itu ke sekolah itu kan pasti belajar. Jadi mereka agar menemukan kemerdekaannya dalam belajar itu tadi. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara tadi, waspadalah,
Carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Di dalam belajar Ki Hajar Dewantara terdapat ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengelaborasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu ingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup dirinya pribadi maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama atau yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai, tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dikutip di Ki Hajar Dewantara tahun 2019 halaman 21. Berikutnya ada budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau juga bisa disebut dengan karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau juga afektif sehingga menciptakan karya, disebut juga dengan psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Jadi keluarga itu termasuk hal yang sangat penting, yang paling utama dan yang paling baik, seperti keluarga Bapak Ibu panjenengan semuanya. Keluarga merupakan tempat bersemayanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan pusat pendidikan lainnya. Seperti halnya kalau sekolah itu hanya sebagai sarana pembantu saja agar lebih tertata rapi ke depannya anak itu untuk bermasyarakat di lingkungan masyarakat atau di lingkungan keluarga. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antar satu dengan yang lainnya dan dapat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang sudah mempunyai anak yang sekarang sudah menjadi orang tua, itu bukan hanya sekaligus menjadi orang tua, tapi juga sebagai guru yang mana untuk menuntun dan memberi teladan agar anak itu bertumbuh dengan baik secara karakternya, seperti itu. Itu seputar tadi tentang Ki Hajar Dewantara. Berikutnya ada nilai-nilai dan peran guru.
Yang pertama, nilai-nilai guru penggerak. Khususnya saya, tapi bukan hanya khususnya saya saja, tapi ini juga untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan berarti khusus untuk guru penggerak, tapi bisa diimplementasikan atau bisa diamalkan, bisa dilakukan di setiap pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama ada mandiri. Sebagai guru, kita harus memiliki kesadaran dalam diri pribadi untuk melakukan perubahan baik terhadap dirinya atau lingkungannya. Misalkan kita mandiri itu seperti kita mencari ilmu, seperti halnya Bapak Ibu guru mengikuti pendidikan di luar sekolahan itu. Misalkan ada PPG, terus mungkin juga ada mengikuti desain PKB, itu termasuk juga memiliki kesadaran diri agar lebih berkembang dalam diri pribadi, agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk lingkungannya. Terus yang kedua ada reflektif. Sebagai seorang guru harus bisa mengevaluasi diri terhadap hal positif atau negatif yang bisa digunakan untuk proses perbaikan di masa yang akan datang. Jadi kita sebagai guru itu kan kita sudah menjadi seorang pendidik. Jadi kita harus bisa memilah mana hal yang positif, mana hal yang negatif. Jadi apa yang kita harapkan, misalkan kelakuan di sekolahan atau di luar sekolahan, kita itu bisa harus memilih itu hal yang positif atau negatif agar bisa diamalkan, agar bisa dilakukan di lingkungan sekolah demi kebaikan atau perbaikan di dunia pendidikan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada kolaboratif. Sebagai seorang guru harus mampu membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak untuk pendidikan yang lebih maju sesuai apa yang dicita-citakan. Nah, di sini kolaboratif itu misalkan kita berkolaborasi dengan guru kelas 1 dengan guru kelas 2, itu berkolaborasi. Atau misalkan guru berkolaborasi dengan komite, dengan kepala sekolah, dengan masyarakat, wali murid, itu kita berkolaborasi agar lebih maju pendidikan yang ada di sekolahan kita sesuai apa yang kita cita-citakan. Seperti itu. Jadi seperti halnya kita mengadakan rapat bersama komite antara kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru, itu termasuk kolaboratif. Selanjutnya ada inovatif. Sebagai guru, kita harus memiliki jiwa untuk melakukan pembaruan atau menemukan gagasan dalam mengatasi persoalan pendidikan. Dikatakan di sini inovatif. Jadi misalkan kita mengajar itu bukan hanya menggunakan buku saja, akan tetapi kita juga bisa menggunakan alat peraga, misalkan menggunakan media elektronik atau media yang ada di sekitar kita. Berarti kita itu selalu berinovasi dalam agar supaya pembelajaran yang kita sampaikan ke siswa itu lebih menarik dan siswa lebih tertantang. Seperti itu. Terus yang terakhir ada berpihak kepada murid. Kita harus mampu mengutamakan kepentingan siswa, menuntun dan menjadi fasilitator bagi siswa dalam proses perkembangan potensi dan karakter mereka. Jadi ibaratnya Bapak Ibu dengan anak Bapak Ibu di rumah, kita pasti berpihak kepada anak di rumah. Jadi kita harus bisa menuntun, bisa menjadi fasilitator bagi siswa dalam proses berkembangnya potensi dan karakter mereka. Jadi kalau kita tidak menuntun mereka dengan baik, otomatis potensi atau karakter yang mereka gali tidak tertata dengan rapi. Jadi tugas kita sebagai guru yaitu harus menuntun secara baik apa yang dibutuhkan siswa. Jadi seperti kita menjadi fasilitator, misalkan seperti halnya Bapak Ibu mempunyai anak di rumah, pasti kan membutuhkan yang namanya kasih sayang. Seperti halnya dengan siswa kita di kelas itu pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang kepada gurunya, yang menjadikan sebagai fasilitator. Seperti itu. Nah, mengapa nilai-nilai tersebut
tersebut itu penting? Nah, karena nilai-nilai tersebut akan dijadikan pedoman atau standar dalam proses menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang guru serta mendukung dalam menjalankan peran sebagai guru. Nilai tersebut yang nantinya akan menuntun memiliki pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga secara otomatis juga memiliki kesempatan yang besar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan apa yang diharapkan di Hajar Dewantara tadi. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita itu harus memiliki pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti halnya Pancasila 1 sampai 5 itu, kita harus memiliki profil pelajar Pancasila seperti itu agar apa yang kita wujudkan, apa yang kita cita-citakan tercapai sesuai yang kita harapkan. Berikutnya peran-peran guru. Ya. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran seperti halnya contoh Bapak Ibu mengikuti pembelajaran seperti halnya sekarang ini ada pembelajaran ID. Nah, di situ seperti Bapak Ferry sekarang menjadi instruktur pembelajaran ID. Nah, jadi Bapak Ferry itu memberikan pembelajaran kepada rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat. Apa yang dimiliki Bapak Ferry, pengetahuan Bapak Ferry ditularkan ke Bapak Ibu atau rekan-rekan teman sejawat. Terus menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi misalkan di sini seperti halnya KKG, kegiatan-kegiatan guru. Nah, itu jadi kita harus menggerakkan hal-hal itu karena di dalam KKG itu sangat penting. Misalkan kita ingin membuat perangkat pembelajaran, membuat inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Terus menjadi coach bagi guru lain. Contoh kecilnya seperti ini. Bapak Ferry ya, memberi contoh atau misalkan Bu Dwi minta tolong kepada Bapak Ferry. Ada suatu pekerjaan yang tidak dipahami. Akhirnya Bapak Ferry membimbing Bu Dwi untuk memberikan pengarahan. Begini caranya Bu, cara yang benar seperti ini. Itu sebagai menjadi coach bagi guru lain. Ibaratnya seperti kepala sekolah. Jadi kepala sekolah kan mengarahkan kita agar ke arah yang lebih baik. Seperti hal contohnya seperti itu tadi. Misalkan di bidang IT, Bu Dwi ini hanya contoh saja Bu Dwi ya. Saya yakin Bu Dwi sudah paham tentang IT. Misalkan Bu Dwi tidak paham dengan proses untuk memproses Microsoft Word misalkan. Ini caranya bagaimana? Mungkin bisa bertanya kepada Pak Ferry atau Bapak Ibu guru yang lainnya seperti itu. Terus mendorong kolaborasi antar guru. Seperti yang tadi saya sudah haturkan di depan tadi, kolaborasi itu bukan hanya antara guru kelas 1 dengan guru kelas 2. Bisa saja antara guru kelas rendah juga kelas tinggi atau juga dengan bisa kepala sekolah. Supaya apa? Pembelajaran di sekolah kita itu supaya berjalan dengan lancar seperti hal yang kita inginkan seperti itu. Karena kita itu kan mencetak penerus bangsa, mendidik seperti itu. Terus mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini kita otomatis siswa itu keluar dari SD sini itu pasti di luarnya akan menjadi seorang pemimpin, entah itu nanti di masyarakatnya atau di lingkungan keluarganya seperti itu. Berikutnya selanjutnya ada visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai.
Jadi kalau seperti halnya saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu bukan tujuan saya ingin mendapatkan sertifikatnya, bukan, akan tetapi juga mendapatkan ilmu-ilmunya. Jadi agar kita misalkan kita mengajar ada kurangnya, pasti kita di situ ada pembelajaran yang sangat penting bagi kita. Berikutnya, sesuai dengan pemikiran Gajah Dewantara, setiap anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Pendidik itu hanya menuntun. Jadi anak, misalkan bapak ibu guru memaksa untuk menjadi ini, belum tentu anak itu bisa. Karena kita itu hanya menuntun, mengarahkan saja. Kalau Jawa ini ngandani, seperti itu. Jadi kita mengarahkan ke hal yang lebih baik. Jadi berikutnya, anak hidup dan bertumbuh sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Seperti halnya tadi di depan sudah saya sampaikan, pendidikan tempat persemaian benih kebudayaan. Tri pusat pendidikan yaitu ada 3, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tapi akan tetapi yang paling utama itu ada di keluarga. Keluarga, baru di sekolah, baru di masyarakat. Ya, jadi keluarga itu seperti halnya bapak ibu mendidik anak bapak ibu semuanya, bagi yang sudah berkeluarga. Terus kita di sekolahan sebagai bapak ibu guru itu sebagai pendidik itu hanya menuntun, dan di masyarakat itu biasanya anak-anak itu mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat. Terus sekolah adalah taman bermain bagi anak. Nah seperti itu. Jadi sekolah itu bukan tempat hal yang sangat horor, akan tetapi jadikanlah sekolah itu tempat bermain bagi anak. Misalkanlah kita diposisikan sebagai orang tua kandungnya, jadi kita menganggap mereka itu teman, seperti itu. Jadi agar anak itu di sekolah itu tidak merasa canggung untuk bersekolah. Jadi menganggap lingkungan di rumah dengan lingkungan sekolah itu seperti tempat bermain. Akan tetapi kembali lagi kita sebagai pendidik harus menuntun laku siswa tadi, kelakuan di keluarga itu bagaimana, di rumah dan di sekolah itu bagaimana. Nah, ini strategi prakarsa perubahan dari guru penggerak itu nanti inquiry apresiatif atau IA, singkat IA atau BAGJA, nanti kemudian menjadi visi guru penggerak. Visinya itu inquiry apresiatif, sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan David itu dari David Cooperator itu ya, seperti itu. Sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan, itu menurut pendapat David Cooperator. Pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan BAGJA. Nah, nanti dijelaskan. Nilai positif inilah yang menjadi perubahan dalam membuat perubahan. Nah, tahapan BAGJA yang pertama ada buat pertanyaan, atur eksekusi, jabarkan perencanaan, terus gali mimpi, yang terakhir ada ambil pelajaran. Yang pertama ada buat pertanyaan, merumuskan pertanyaan sebagai penuntun arah, penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Jadi kita kalau misalkan kita ingin membuat suatu kegiatan, kita harus membuat pertanyaan dahulu, merumuskan pertanyaan-pertanyaan agar arahnya itu sesuai apa yang kita inginkan atau diimpikan. Terus ambil pelajaran, kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajarannya, kegiatan apa, pengalaman apa yang kita sudah lakukan, yang tentunya itu pengalaman positif. Nah, yang telah dicapai entah itu di sekolah atau di manapun itu.
Terus gali mimpi. Pada tahapan ini kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Kita menggali mimpi-mimpi kita untuk memajukan sekolah itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, yang kedepannya untuk di sekolahan itu benar-benar dirumuskan dengan jelas. Yang terakhir yang berikutnya, jabarkan rencana. Di tahapan ini kita dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting. Apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan misi. Jadi hal-hal penting itu kita catat. Ya, bahwasanya kalau kita hanya mengingat saja itu pasti nanti cepat lupa. Alangkah baiknya nanti ditulis hal-hal penting itu agar kita bisa mewujudkan visi yang kita harapkan dengan baik dan tidak lupa. Terus atur eksekusi. Di bagian ini kita memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Jadi di sini kita mengatur sendiri, memutuskan langkah-langkahnya, langkah yang akan kita ambil itu bagaimana, siapa yang akan terlibat, dan bagaimana strateginya, dan aksi lainnya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Itu tadi tentang visi guru penggerak. Berikutnya yang terakhir, mohon maaf Bapak Ibu, ada budaya positif. Budaya positif. Nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Nah, jadi kita sebagai guru itu berperan penting sekali untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Seperti itu. Berdalilnya di sini budaya positif ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama ada disiplin positif guru. Berkaitan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, jadi kita kan kepada murid, kalian harus disiplin. Itu juga sering dihubungkan dengan yang namanya hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu alternatif yang terakhir saja. Ya, misalkan anak itu kok tidak bisa cara Jawanya dikandani, diberitahu, ya, hukuman itu option yang terakhir, pilihan yang terakhir. Kalau bila perlu tidak usah digunakan sama sekali, karena nanti hukuman itu kadang bisa merusak mental siswa. Terus ada posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Yang kelima, yang terakhir sebagai manajer. Nah, kita bahas satu persatu. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Menggunakan hukuman fisik dan verbal, selalu menggunakan sistem untuk menekan peserta didik. Jadi kalau kita menghukum siswa itu pasti menggunakan hukuman fisik atau verbal. Akan tetapi sekarang kita tidak boleh menggunakan hukuman fisik, ya. Lebih baik kita menggunakan verbal. Tapi kita masih dalam tahap yang bukan yang membuat siswa itu merasa down, merasa tertekan. Kita memberikan hukuman itu mungkin diberi nasihat seperti itu.
Terus yang berikutnya, posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Guru akan bersuara lembut dan akan membuat peserta didik merasa buruk tentang diri mereka, tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Misalkan kalian terbiasa dengan murid, misalkan Bapak Ibu guru mengajar di dalam kelas, tiba-tiba anak itu, murid Bapak Ibu semuanya rame sendiri, berbicara sendiri, terus otomatis Bapak Ibu guru membuat suara yang lembut seperti itu. Jadi siswa peserta didik itu merasa tahu, oh mungkin ada yang saya salah, ada yang saya lakukan itu mungkin ada yang salah, seperti itu. Terus posisi kontrol sebagai teman. Posisi ini guru tidak menyakiti anak atau murid, namun tetap berupaya mengontrol peserta didik melalui persuasi. Jadi kita itu kalau bisa jangan ada pembatas. Ya, ada sih pembatas antara guru dan anak, guru dan murid, maaf. Itu jadi kita anggap saja itu seperti teman. Seperti itu, kalau misalnya dia berkeluh kesah kepada kita, seperti itu, diterima saja, kita sebagai pendengar yang baik, seperti itu. Terus posisi kontrol guru sebagai monitor atau pemantau. Guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku peserta didik yang diawasi. Jadi kita sebagai guru itu harus mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita. Yang terakhir, sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia: fun atau kesenangan, love and belonging, cinta dan kasih sayang, freedom atau kebebasan, power atau penguasaan, dan yang terakhir ada survival, kebutuhan bertahan hidup. Nah, seperti halnya di sini ada sebuah contoh. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi di situ ada sebuah kasus Ibu Ambar, di kelasnya Ibu Ambar ada seorang anak yang bernama Doni suka meminta makanan bekal siang teman-temannya secara paksa, seperti itu. Nah, mungkin di sini ada seperti halnya ini, kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan. Mungkin Doni itu membutuhkan itu, kesenangan. Doni mungkin di situ iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi mungkin anak itu melakukan hal itu tadi, mengambil bekal makan siang secara paksa itu mungkin karena kesenangan tersendiri, bukan karena sengaja, tapi mungkin ada kesenangan tersendiri melihat ekspresi teman-temannya itu kok seperti itu, lucu sekali. Terus cinta dan kasih sayang. Doni mengambil bekal teman-temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kan kadang anak itu masih suka mencari perhatian, bukan hanya kepada teman-temannya tapi kepada guru, seperti itu. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kemungkinan di sini Doni itu ingin mencari cinta dan kasih sayang dari orang tuanya, juga guru dan teman-temannya itu tadi. Terus ada kebebasan. Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Tetapi kan yang dilakukan Doni itu salah, merebut, meminta secara paksa. Otomatis teman-temannya itu menganggapnya itu hal yang tidak baik, seperti itu. Terus penguasaan. Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Otomatis yang namanya pasti di suatu kelas itu pasti ada
yang merasa ditakuti. Nah, seperti itu. Jadi anak itu untuk bermain dengan si A itu pasti akan merasa takut karena dia itu merasa jagoan seperti itu dan harus menuruti keinginannya. Terus bertahan hidup. Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi mungkin karena Doni itu tidak diberi bekal makan siang, Doni lapar, akhirnya dia meminta makanan ke teman-temannya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi ada perbedaan. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Peraturan kelas itu bersifat memaksa untuk menjalankan. Kalau keyakinan kelas itu lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi perbedaannya kalau peraturan itu memaksa sifatnya, tapi kalau keyakinan kelas itu memotivasi. Begitu perbedaannya di situ. Nah, keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal-hal positif. Misalkan contoh, sebelum bertanya anak-anak mengajukan tangan atau seperti itu hal kecilnya seperti itu. Terus singkat sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas itu yang singkat saja, mudah diingat dan dipahami. Jangan terlalu panjang kali lebar seperti itu, ya, agar anak-anak itu bisa memahami. Terus yang ketiga, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalau biasanya peraturan kelas kan kita yang membuat di Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan kelas ini yang membuat kita bersama antara Bapak Ibu guru dan siswa. Ya, jadi mungkin siswa memberikan keyakinan kelas apa kita terima dan kita memilih itu kiranya hal positif yang mana seperti itu. Kita menyaringnya dengan baik seperti itu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ini kita membuat bersama-sama antara kita sebagai guru dengan murid seperti itu. Nah, perbedaan. Di sini ada aturan perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Di sini ada contoh aturan kelas Bu Trisni dan keyakinan kelas 2. Nah, di sini Bu Trisni datang ke kelas tepat waktu. Nah, di sini keyakinannya, ayo hargai waktu, sudah berbeda. Jadi di sini sifatnya memaksa, ya, memaksa. Kalau di situ kan kita ayo menghargai waktu. Berarti di situ kita tidak memaksakan, tetapi kita memberikan motivasi untuk menghargai waktu. Angkat tangan sebelum berbicara misalkan. Terus saling menghargai dan menghormati. Seperti halnya, ini ada jaga kebersihan ruangan, jangan mengganggu orang lain, dengarkan dengan seksama seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Kita ubah, misalkan jaga kebersihan ruangan, cintai kebersihan kelas dan sekolah. Jangan mengganggu orang lain, budayakan membaca buku kurang lebih 15 menit seperti itu. Nah, di situ ada contoh restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi misalkan pasti Bapak Ibu di kelas sering menjumpai anak Bapak Ibu di kelas itu tidur di kelas. Nah, kita jangan membentaknya, kita jangan memberi hukuman. Kita dekati saja, kita tanya penyebabnya dia itu kok tidur di kelas itu kenapa? Itu kan pasti ada penyebabnya. Mungkin malam harinya tidur terlalu malam, nonton TV terlalu malam, seperti itu. Jadi kita harus mendekati murid kita. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang akan memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapat kembali harga dirinya. Jadi kan kalau kita ada siswa yang membuat kesalahan, kita terus menghukumnya, itu pasti siswa itu merasa harga dirinya semakin rendah. Tapi kalau kita mendekati murid itu, kita memberikan
penguatan, itu pasti harga dirinya semakin tinggi. Oh, berarti saya melakukan kesalahan, otomatis dia akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.